Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sugi Hartanto Wijoyo dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya tentang pengaruh intelektual kapital dan growth opportunity terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Adapun dosen pembimbing satu saya ialah Ibu Santi Susanti SPD MAK dan dosen pembimbing dua saya ialah Ibu Erika Takidah SE MSI. Next. Eh, Adapun latar belakang dan fenomena dari penelitian saya ialah mengenai industri perbankan di Indonesia yang menjadi peran strategis dalam menopang aktivitas perekonomian nasional, yang dimana setiap bank tentunya dituntut untuk terus meningkatkan dan maksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya dengan salah satunya melalui peningkatan nilai perusahaan. Namun, data mengatakan saham perbankan yang menjadi salah satu instrumen yang diminati investor, berdasarkan data kapitalisasinya, ada 4 bank utama yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI mengalami penurunan kontribusi secara berturut-turut dari tahun 2024 sampai ke 2022. Dan juga berdasarkan data lain, dari pergerakan harga saham sebanyak 60% dari 44 perusahaan, yaitu sebanyak 28% emiten perbankan, mencatatkan penurunan return saham dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang cukup signifikan. Dan karena peristiwa itu, dalam industri perbankan, nilai perusahaan itu tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor strategis. Salah satu yang akan diteliti di penelitian ini ialah bagaimana perusahaan mengolah sumber daya internalnya atau intellectual capital dan peluang bertumbuh serta profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Dan juga terdapat fenomena yang kontradiktif antara faktor ini, yaitu di mana ada fenomena pada Bank Jago yang menunjukkan strategi pengembangan modal dan peluang pertumbuhan perusahaan dengan melakukan kolaborasi ekosistem dengan PT Gojek atau Goto. Namun, ekspansinya itu justru membuat harga saham Arto malah menurun sebesar 8,68%. Dan juga berdasarkan data dari laporan keuangan kuartal ketiga 2023 di OJK, beberapa bank juga mencatatkan kontraksi profitabilitas, seperti Bank BTN Syariah, Bank Neo E-commerce, dan Bank QNB yang mengalami penurunan laba akibat peningkatan bunga dan pencadangan. Dan juga dari hasil research gap dan penelitian sebelumnya, diperolehlah hasil dari pengaruh faktor-faktor tadi, intellectual capital, growth opportunity, dan profitabilitas yang menuai positif terhadap nilai perusahaan dan juga ada yang belum atau negatif pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Jadi, dari sini peneliti menyimpulkan untuk meneliti tujuan penelitiannya yaitu adakah pengaruh intelektual kapital dan growth opportunity terhadap nilai perusahaan, serta melakukan penelitian terkait dengan adakah pengaruh profitabilitas sebagai moderasi terhadap intelektual kapital dan growth opportunity terhadap nilai perusahaan. Next. Adapun juga ada dua grand teori dalam penelitian ini, yaitu signaling theory atau teori sinyal, yang diperkenalkan oleh Spence 1973 yang menjelaskan bahwa seluruh informasi kinerja perusahaan yang disampaikan melalui laporan keuangan merupakan sinyal investor untuk menilai prospek perusahaan ke depannya. Dan juga ada teori yang kedua, yaitu Resource Based View atau RBV, yang diperkenalkan oleh Barney 1991 yang memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya strategis untuk menciptakan kemampuan dalam mengelola internal yang bernilai dan sulit ditiru, termasuk salah satunya ialah intellectual capital. Next, berikut juga daftar penelitian seputar intellectual capital dan profitabilitas sebagai terhadap nilai perusahaan. Ada 11 penelitian yang menunjukkan berbagai hasil yang berbeda. Ada yang signifikan, ada yang mampu memediasi dan memoderasi, ada juga yang tidak signifikan.
Dan ini pun juga ada 11 juga tentang penelitian seputar growth opportunity dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian sebelumnya pun juga sama, masih terdapat gap antara hasil yang signifikan, signifikan positif, signifikan negatif, dapat memediasi, dapat memoderasi, dan juga ada yang tidak berpengaruh. Dalam penelitian ini, kerangka penelitian yang peneliti susun ialah menggunakan gambar sebagai berikut dan menjadikan 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, intellectual capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, growth opportunity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, profitabilitas dapat memoderasi pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keempat ialah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh growth opportunity terhadap nilai perusahaan. Next. Adapun populasi dan sampel serta operasional variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh sektor perbankan yang terdaftar dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang dapat diakses di web idx.co.id. Lalu sampelnya terdiri dari 47 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 1.141 data dan dari rentang 3 tahun. Lalu, dalam operasional variabelnya, nilai perusahaan sebagai variabel Y diukur menggunakan proxy Tobin skew dengan market value equity dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua, variabel X1, intellectual capital, diukur dengan menggunakan metode VAIC atau Value Added Intellectual Capital yang menggabungkan antara beban karyawan, human capital, structural capital, dan capital employee atau nilai aset. Lalu juga ada growth opportunity sebagai X2 yang diukur menggunakan proxy growth of asset dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir ada profitabilitas sebagai moderasi atau Z diukur dengan menggunakan proxy ROA atau return of asset dengan menghitung laba dibagi dengan total aset. Lalu next, dari hasil olah data analisis statistik pada penelitian ini menggunakan IFUS 13 dan terdapat tabel analisis statistiknya sebagai berikut yang tertera antara variabel Tobin skew Y, intellectual capital X1, growth opportunity X2, dan ROA sebagai profitabilitas sebagai Z. Diperolehlah min, median, nilai maksimum, nilai minimum, nilai standar deviasi sebagai berikut. Lalu juga ada histogram antara variabelnya di mana nilai perusahaan yang terbanyak ialah di kelas 2, lalu intellectual capital yang terbanyak ada di kelas 3, growth opportunity yang terbanyak di interval nilai, nilai kelas kedua, dan profitabilitas yang terbanyak adalah di interval kelas ke-5 dengan grafik atau histogram yang tertera sebagai berikut. Lalu dalam uji pemilihan model penelitian ini melalui dua uji. Yang pertama adalah uji Chow dan yang kedua adalah uji Hosman. Dan pemilihan model menunjukkan hasil bahwa uji Chow memiliki nilai probabilitas sekitar 0,00. Jadi yang dipilih antara common model effect dan fixed effect adalah fixed effect. Lalu hasil dari uji Hosman, nilai probabilitasnya menunjukkan angka 0,0246 yang dimana jika mengacu pada model yang dipilihnya antara fixed effect model dan random effect model, yang dipilih adalah fixed effect model. Jadi dalam penelitian ini model terbaiknya adalah fixed effect model. Dari hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa uji Lagrange multiple atau multiplier atau LM tidak diperlukan lagi karena sudah jelas yang dipilih adalah fixed effect model. Next, peneliti juga melakukan uji asumsi klasik yang pertama dengan uji multikolinearitas di mana seluruh variabel yaitu X1, X2, dan Z memiliki nilai korelasi antar variabelnya itu di bawah 0,85 yang menandakan bahwa ketiga variabel tersebut lolos dan terbebas dari multikolinearitas. Lalu yang kedua ada uji heterokedastisitas di mana saat melakukan uji
Diketahui probabilitas antara seluruh variabel X1, X2, dan Z juga memenuhi kriteria, yaitu nilai probabilitas semua variabelnya di atas 0,05. Artinya, semua variabel yang ada di dalam penelitian ini bebas dari uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi, di mana di sini peneliti menggunakan nilai Durbin Watson, di mana hasilnya menunjukkan Durbin Watson penelitian ini adalah 1,9593 sekian. Dan itu pun memenuhi kriteria yang ada, yaitu di antara -2 sampai dengan 2, yang berarti hasil dari uji Durbin Watson di autokorelasi ini terbebas dari autokorelasi, baik positif maupun negatif. Lalu ada pun juga analisis regresi data panel yang dilakukan oleh peneliti, di mana terdapat model dari uji itu sebagai berikut, yang menandakan nilai konstansa dari nilai Tobin-Skew adalah 0,16, yang mana berarti saat di mana intellectual capital dan growth opportunity variabel X tetap, maka nilai Tobin-Skew atau variabel Y akan naik sebesar itu. Lalu juga ada koefisien nilai X1 0,08, X2 yaitu 0,03. Di saat Tobin-Skew akan naik sebesar itu setiap X1 dan X2 meningkat dengan asumsi variabel lain tetap. Dan juga berikut merupakan hasil analisis regresi moderasi atau MRA, di mana model yang diperoleh seperti yang terlihat dengan menandakan nilai konstansa dari Tobin-Skew ialah 0,46, di mana saat interaksi antara X1 dengan profitabilitas Z dan X2 dengan profitabilitas Z tetap, maka nilai Tobin-Skew atau Y-nya akan naik sebesar itu, yaitu 0,46. Dan artinya untuk koefisien moderasi antara interaksi X1 dan Z adalah 0,04, di mana moderasi yang kedua antara X2 dengan Z adalah 0,03. Jadi Tobin-Skew akan naik sebesar itu setiap interaksi antara keduanya meningkat sebesar itu dengan asumsi variabel lain tetap. Berikut juga ada uji statistik hipotesis, yaitu uji T. Antar variabelnya yang diketahui dari hasil tersebut, nilai probabilitas dari X1 dan X2 dan interaksi moderasi antara GO dan ROA atau X2 dan Z itu ialah di bawah 0,05 atau 5%. Namun interaksi antara moderasi X1 dengan Z di atas 0,05 atau 5%. Dan tabel dalam penelitian ini ialah sebesar 1,6558, di mana T hitung untuk IC atau X1, GO atau X2 dan interaksi antara model GO dan ROA di atas 1,685. Namun interaksi antar moderasi IC dan ROA masih di bawah 1,6558. Dan kesimpulannya, hasil olah data untuk X1, X2, dan interaksi moderasi antara X2 dan Z positif signifikan. Namun interaksi untuk X1 dan Z tidak signifikan. Lalu dalam uji F dan F square, uji F dan R square adalah hasil uji F pada tabel menunjukkan signifikansi sebesar 0,00, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa secara simultan, intellectual capital dan growth opportunity X1 X2-nya memiliki pengaruh terhadap nilai Tobin-Skew. Lalu hasil dari uji regresi R-square data panelnya terhadap Tobin-Skew menunjukkan bahwa nilai S-square-nya itu sebesar 0,92 atau 92%. Hal ini berarti bahwa pengaruh intellectual capital dan growth opportunity berpengaruh terhadap Tobin-Skew atau Y sebesar 92%.
Adapun hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini ialah yang pertama, intelektual kapital berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis satunya diterima karena semakin efektif perusahaan mengelola model intelektual yang dimilikinya, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Lalu hasil yang kedua, hasil growth opportunity juga memiliki pengaruh positif signifikan dan hipotesis yang kedua diterima karena tingginya peluang pertumbuhan menunjukkan bahwa suatu bank memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perusahaan. Lalu, hasil yang ketiga, profitabilitas mampu memoderasi intelektual kapital terhadap nilai perusahaan itu ditolak karena hasilnya tidak signifikan. Dan penjelasannya dalam suatu industri, manfaat yang dihasilkan dari intelektual kapital mungkin seringkali bersifat jangka panjang dan tidak selalu terjamin atau tercermin secara langsung dalam tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Dan kesimpulan terakhir ialah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh growth opportunity terhadap nilai perusahaan, yaitu berpengaruh positif dan signifikan, dan hipotesis keempat diterima. Karena penjelasannya, peluang pertumbuhan di perusahaan, terutama mungkin perbankan, peluang yang tinggi tidak selalu cukup untuk meningkatkan nilai perusahaan apabila tidak diimbangi dengan kemampuan dalam menghasilkan labanya atau profitabilitasnya. Oke, adapun sekian presentasi dari Kak saya terkait dengan hasil dari penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.